Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai saat ini, kita masih diuji dengan kehadiran wabah COVID-19 yang telah menelan banyak korban di berbagai negara. Demi mencegah penularan wabah, berbagai negara termasuk Indonesia telah mendirikan kebijakan lockdown atau social distancing. Tapi, tahukah kalian, jauh sebelum terjadi pada kita, ternyata lockdown pernah diterapkan pada zaman Rasulullah SAW. Lalu, bagaimana cara Rasulullah menerapkan kebijakan lockdown saat menghadapi wabah penyakit menular? Tapi sebelum melanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, dan like. Bagikan juga video ini ke teman-teman kita agar kita sama-sama menyiarkan syiar Islam. Karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Lockdown yang dilakukan terkait pencegahan suatu wabah ternyata pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW yang dilakukan terhadap orang yang sedang menderita penyakit menular. Pada zaman itu pula, Rasulullah pernah memerintahkan untuk tidak berkontak langsung dengan penderita. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Seperti yang dikutip dalam buku berjudul Rahasia Sehat ala Rasulullah SAW, belajar hidup melalui hadis-hadis Nabi oleh Nabil Tawil. Di zaman Rasulullah, jikalau ada sebuah daerah atau komunitas terjangkit penyakit taun, Rasulullah memerintahkan untuk mengisolasi atau mengkarantina para penderitanya di tempat isolasi khusus yang jauh dari pemukiman penduduk. Lima cara Rasulullah menghadapi wabah dan penderita penyakit menular. Demi mencegah perkembangan jumlah orang yang tersuspek pandemi, berikut 5 cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Menghindar. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Larilah dari orang yang sakit lepra, sebagaimana kamu lari dari singa." Rasulullah SAW menyarankan umatnya untuk membentengi diri dari penyakit menular dengan tidak menganggap enteng beberapa faktor dan penyebabnya. Di antaranya ialah dengan menghindari kontak secara langsung dengan penderita penyakit menular. Tenggang rasa. Anjuran menghindari pengidap penyakit menular bukan berarti menunjukkan bahwa Nabi sepakat untuk mengucilkan penderita tersebut. Akan tetapi, langkah yang diimbau ini justru lebih menitik beratkan kepada semangat, kepedulian, dan tenggang rasa. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Janganlah kamu lama-lama memandang orang-orang yang sedang sakit lepra." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini merupakan penanda bahwa berkontak berlebihan dengan penderita penyakit menular bisa memberikan dampak penderitaan pengidap dari sisi psikologis. Tawakal. Berpasrah penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jalan yang paling dianjurkan Rasulullah SAW. Ihwal penyakit menular, Rasulullah bersabda, "Tidak ada penularan, tidak ada ramalan jelek, dan tidak ada penyusupan kembali atau reinkarnasi ruh orang mati pada burung hantu." Hadis riwayat Muslim. Dalam Tadrib, Imam Syuuti mencatat bahwa Ibnu Salam mengatakan, pada hakikatnya penyakit itu tidak dapat menular dengan sendirinya, akan tetapi Allah lah yang membuatnya menular. Sementara proses penularannya memang diperantai oleh proses percampuran antara yang sakit dan yang sehat melalui berbagai macam sebab yang berbeda. Bersabar. Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya untuk bersabar ketika menghadapi wabah penyakit menular. Pernah ketika menghadapi wabah penyakit taun, Rasulullah bersabda, "Taun merupakan azab yang ditimpakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, kemudian dia jadikan rahmat kepada kaum mukminin."
Hadis riwayat Bukhari. Sabar dan tidak cepat panik menjadi solusi yang disarankan Rasulullah SAW dalam menghadapi pandemi. Optimis. Pesan yang tak kalah penting dari Rasulullah SAW ketika tertimpa musibah wabah ialah tetap membangun prasangka baik, optimis, berdoa, dan tetap berikhtiar sekuat tenaga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan suatu penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya. Hadis riwayat Bukhari. Cobaan yang kita dapat saat ini hanyalah ujian, teguran sekaligus rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia tetap mengingat kekuasaannya yang tiada berbanding. Berprasangka baiklah bahwa dengan kasih sayangnya Allah akan segera mencabut cobaan ini dalam waktu yang tidak lama. Semoga kita semua dijauhkan dari wabah penyakit corona. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.